Kepemilikan Chengdong di saham Bumi sisa 2,8%. Dikit lagi bisa habis nih. Bahkan ada yang ngitung kira-kiranya 1 sampai 2 bulan lagi tuh bisa beneran habis kalau pace jualannya itu tetap segitu-segitu gitu ya. Iya, kita tahu belakangan ini memang Chengdong tuh rajin banget jualan saham Bumi. Pertanyaannya adalah setelah nanti dia beneran keluar 100% misalnya ya, apakah harga saham Bumi jadi lebih enteng naiknya atau justru malah makin sepi? Kita akan lihat gimana respon market beberapa waktu terakhir ini, dan buat kalian yang ya lagi incer atau mungkin lagi pegang barang gitu ya, lagi ada barang lagi pegang, lagi punya, kita akan bahas juga di beberapa aja level-level yang perlu dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG hari ini melemah 0,4%. Tutup di 8274.8. Ya, kalau kemarin kita bahas IHSG masih ada peluang naik ijo-ijonya. Ternyata naiknya tadi pagi itu open atas gitu ya, sempat naik dikit sampai ke 8376, terus ternyata kempes dan belum berhasil bertahan di atas 8300. Tapi kita masih perlu lihat lah. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ke depan ini IHSG-nya masih bisa ke 8400-an ke atas itulah ya, 8,5, 86. Itulah. Ya biar tradingnya lebih enak aja, terutama menjelang lebaran gitu ya, cari-cari THR itu. Tapi tetap ingat, hati-hati ketika IHSG-nya, benar-benar hati-hati ketika IHSG-nya ternyata nggak naik, malah turun ke bawah 8171. Maka peluang untuk terkoreksi lagi bahkan ke bawah 8000 itu jadi makin gede gitu ya. Segitu dulu aja IHSG-nya, tetap hati-hati, strategi antisipasinya tetap dipasang buat yang lagi trading, terutama jangka pendek, trailing stop loss, take profitnya, intinya biar nggak telat jualan lah. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini, beberapa mau saya bahas seperti biasa, nggak semuanya. Berapa nih? 3 atau 4 ya yang mau saya bahas? 4 ya. Karena yang pertama, BIF ini adalah saham yang masuk dalam list rekomendasi beberapa waktu yang lalu ya. Di awal-awal Februari awal atau menjelang pertengahan gitu. Sinilah. Dan ya area belinya 280, 264. Kemudian target TP1 di 354, 356. Hari ini lunas target TP1 karena tutup di 358 dan high-nya sempat ke 366. Jadi happy cuan lah intinya si BIF ya. Buat yang masih ada barang, masih simpen sampai penutupan hari ini, pasang trailing stopnya sebawah-bawahnya di 326. Karena kalau kita lihat di intraday-nya hourly misalnya, selama ke bawah 328 sih masih ada peluang ke 400 ya. Jadi pasang dulu trailing stop atau update stop loss-nya di 326 boleh supaya makin aman. Happy cuan BIF-nya. Next MDKA. Nah, ini tadi waktu live trade pagi di spill nih ya. Di bawah-bawah sini nih 32. Sekarang tanggal 19 ya, sekitar inilah. Anggap aja kebelinya di 3300 ya, atau sedikit lebih atas gitu ya. Ya, let's say 3330 pun harusnya sempat exit dalam posisi cuan. Seenggak-enggaknya 5% udah dikantongin, karena memang tujuan belinya cuma buat fast trade doang tadi itu ya. Dan lebih cuan buat yang belum jualan, mungkin masih ada barang, pasang trailing stop aja di sinilah di 3460 ya. Happy cuan MDK-nya. Next ada ADMR, ini juga waktu live trade pagi tadi di spill waktu si ADMR-nya yang tadinya turun ya kan, open di 1970 terus sempat turun kempes gitu kan, terus balik lagi tuh 1970 1975 tadi sempat di spill, dan ya boleh dibeli gitulah ya buat fast trade dulu, sempat naik sampai ke 2080. Jadi intinya happy cuan ADMR-nya. Yang masih ada barang belum dijual sampai penutupan hari ini, ya pasang aja trailing stopnya di 1995, nggak apa-apa lah gitu ya. Intinya sih masih ada cuan kalau kejual di 1990 pun.
Happy Cuan ADMR. Next ada AGII. Nah ini waktu live trade siang di sesi 2 tuh. Jadi kalau kalian mau ikutan live trade pagi dan siangnya, kami ada live-nya di Instagram dan Telegram Messenger Group ya. Linknya dua-duanya ada di deskripsi di bawah, jadi tinggal klik aja follow IG kami, IG Cuan Community, dan join juga di grup Tele Cuan Community ya. Live pagi jam 8.50, live siangnya start jam 13.15, kalau Jumat jam 13.45. Oke, tadi AGI ini di spill waktu harga naik ke atas 2.300. Siang-siang kok naik gitu ya. Seru nih. Jadi buat fast trade dulu, karena harusnya sebelumnya tuh pernah ada strategi yang belinya di 19.95. Udah punya barang tuh mestinya. Tapi buat yang belum punya, tadi boleh tuh ya buat fast trade dulu gitu. Nah, stop loss di bawah 22.30 dan sore ini tutup di 2,5. Buat yang masih punya barang pun masih ada cuannya ini. Tinggal pasang trailing stop atau update stop lossnya di 2410 atau 2400 aja. Happy cuan lah intinya si AGII ini ya. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 4. Pertama Indofood. INDF strateginya ngantri 6700, belum dapat ya karena low dan closing hari ini di 6725. Jadi ya antriin dulu aja nggak apa-apa di 6700. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 6200. Target TP1 di 7800. Next, yang kedua ada emas. Strategi kemarin ngantri 7350. Ini juga belum dapat. Ini sih saya masih sementara ini ya, masih pilih ngantri dulu aja di 7350. Strukturnya oke, masih uptrend dan selama nggak ke bawah 7050, maka peluang untuk ke atas lagi itu jadi masih ada. Jadi nggak apa-apa diantriin dulu di 7350, stop loss di 7025, 7000 gitu ya. Kemudian yang ketiga ada GTSI yang strateginya ngantri 316. Belum dapat karena luar ini baru 326. Antriin dulu aja sih nggak apa-apa karena hari ini melemah 3,5%, tutup di 332. Siapa tahu besok atau dalam waktu dekat ke depan disamperin. Ada setup target TP1 di 382 juga belum disamperin. Mudah-mudahan nyamperin 316 dulu baru ke 380-an lah ya. Kemudian berikutnya ada Indi. Ini juga belum disamperin, ngantri 3720. Strateginya saya masih pilih ngantri dulu di situ. 3720 stop loss kalau turun, apalagi tutupan di bawah 3510. Dan targetnya estimasi target sih di 4700, 4800. Ya, tapi incar 4400 juga udah lumayan ya. Mudah-mudahan dijemput besok atau dalam waktu dekat ke depan inilah. Kemudian berikutnya kita bahas Bumi nih. Nah ini saya ambil berita dari kanal cnbcindonesia.com. Kalian bisa baca sendirilah beritanya ya. Saya nggak mau bahas tentang beritanya karena memang faktanya si Chengdong sisa 2%. Kalau beberapa waktu belakangan ini, kalian siang-siang tuh waktu sesi 1 berakhir itu kan sering muncul atau udah muncul lah ya net buy net sell asingnya tuh. Seringkali tuh Bumi meskipun top value, seringkali peringkat pertama di top value total ya, top value total, tapi seringkali juga net sell di asingnya. Ya diduga karena masih aktif jualan itu si Chengdong. Kemudian saya nggak mau fokus ke situ sih. Saya mau fokus ke jawaban dari pertanyaan yang tadi di awal adalah kalau si Chengdong itu beneran udah keluar, ini harga saham Bumi ini bisa enteng nggak nih naiknya, atau malah jadi makin sepi, atau malah ya udah sepi dan lanjut turun. Nah jadi saya mau ngelihat dari sisi teknikalnya dulu. Kita lihat respon marketnya dulu beberapa waktu terakhir ini ya. Pertama dari strukturnya memang masih uptrend, high value di 484. Tapi ya meskipun masih uptrend, sejak Bumi turun ke bawah 354 di bulan Januari lalu, maka uptrend minornya ini udah selesai. Artinya retracement dimulai, ada potensi terkoreksi lebih dalam, dan memang beberapa waktu yang lalu Bumi di awal-awal Februari sempat terkoreksi di bawah 200 ya, low-nya 198. Ini membal dari area-area yang memang masih
jadi support sekitar 250-an ya. Kok 250, sorry, bukan 200 berapa sih, 220-an membal dia. Nah cuman yang jadi catatan saya adalah waktu dia membal ini nih, pertama momentum naiknya itu tanda kutip nggak kenceng gitu lah ya. Yang kedua, belum ada setup yang enak banget untuk dijadiin strategi trading gitulah. Memang ada bullish engulfing di tanggal 3 Februari dan ya direspon positif. Setelah itu meskipun turun tapi nggak breakdown 198 dan lanjut naik nih. Bahkan hari ini tutup di 300. Hari ini ya tanggal 19 betul, tutup di 300. Udah mulai nyentuh-nyentuh kepala 3. Tadi hanya sempat sampai ke 306. Apakah bisa lanjut sampai tutup gap minimal di sekitar 328? Bisa jadi ke sana. Tapi untuk waktu dekat ke depan, kalau misalnya saya saya ada di posisi yang pengen beli bumi misalnya gitu ya. Sebenarnya ini satu hal yang menarik. Ini ada rally kemudian bikin base lagi dan rally. Tapi dia nggak sekali bikinnya, beberapa kali nih. Malah saya lebih tertarik area kalau misalnya ini ada koreksi ke 260, 250, saya lebih tertarik nungguin di sekitar 250-an. 250 atau bahkan 230 lah ya. 250 atau bahkan 230. Kalau terkoreksi ke situ menarik tuh. Karena setidaknya stop lossnya nggak selebar kalau kita beli sekarang, atau kita bisa pakai strategi yang win rate-nya mungkin lebih tinggi dan stop loss-nya bisa lebih kecil dengan area beli di sekitar 230-an mungkin ya, karena stop loss-nya di bawah 198. Nah kalau misalnya ada yang punya barang sekarang, level yang perlu diwaspadai pertama itu ini nih 284. Kalau sampai turun dan tutup di bawah 284, exit dulu nggak apa-apa, karena saya curiga ini naiknya itu untuk ngegas lagi, nge-swing, ngetes area-area bawah lagi gitu. Entah itu cuman sekitar 230 atau bahkan mungkin cuman 250-an atau bahkan 200 atau bahkan sampai ngetes 198, 197. Belum tahu, tapi yang jelas waktu dia rebound ya sejak low Februari sampai sekarang, momentum naiknya itu nggak kenceng. Poinnya itu sih. Dan masih ada peluang dia nge-swing ke bawah lagi. Kemudian ketika nantinya setelah nge-swing ke bawah lagi ada tanda-tanda bullish reversal, itu oke tuh. Makanya itu yang jadi alasan saya kenapa saya lebih suka area sekitar 250 sampai 230 untuk nungguin kalau misalnya ada di posisi yang pengen beli bumi. Buat yang udah punya barang, pertama 284 nih hati-hati ya, kalau sampai turun dan tutup di bawah 284, hati-hati itu exit dulu boleh. Bawahnya sedikit di bawahnya lagi ada 260-an. Kalau sampai breakdown 262 tuh, apalagi tutup di 260, ya exit dulu nggak apa-apa kali ya. Itu ya. Nggak menutup kemungkinan ini dalam waktu dekat ke depan, entah besok atau nyambung di pekan depan itu lanjut naik nih si buminya, bisa jadi juga nyampe ke 350. Hati-hati tapi kalau udah nyampe 330 sampai 350-an ya. Itu dulu sih. Ketika udah naik ke atas 368, nah baru ini downtrend minornya selesai dan ada peluang naik lebih tinggi ke atas 400-an sih. Ya. Itu dulu paling. Nutup gap ini baru ya 408 414. Ya kurang lebih gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Next ada saham yang di request nih. Sekarang ada yang request nih sekarang. Saham di request yang ada di kolom komen. Ada satu yang di request yaitu Humpus. GTSI nya tadi udah dibahas. Sekarang kita bahas Humia. Si Humpus ya. Humpus sih ada setup gak sih? Setup sih nggak ada ya. Nggak, lebih clear si Humi kalau bikin GTSI kalau bikin setupnya. Tapi gini, kita bisa anggap ini strukturnya naik, oke lah, uptrend gitu ya. Tapi begitu dia turun ke bawah 185, ini pullback terakhirnya ditembus, retracement dimulai, ada peluang, ada kemungkinan turun lebih dalam. Ya, turun lebih dalamnya kemana ya? Ada kemungkinan ngetes area-area 130-120-an.
struktur eksternalnya masih uptrend kalaupun itu lanjut ke sana. Nah, kemudian yang jadi menarik di sini adalah ketika beberapa waktu yang lalu dia naik sampai nembus ke atas 266, maka downtrend minor yang kebentuk sejak highest Januari sampai sekarang sampai lowest Februari itu selesai tuh downtrend minornya, dan ada peluang naik lebih tinggi. Naik lebih tingginya kemana? Siapa tahu nutup gap 322 ini nih ya. Itu sih. Nah, buat yang belum punya barang terus minat pengen beli, boleh incer 242 stop lossnya ya. Kalau turun apalagi tutup di bawah 220. Jadi ngantri 242 gitu boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 220. Targetnya sebelum di 322 sini dulu kali ya, 288, hati-hati dulu di 280-an. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 20 Februari 2026. Ada 3, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada BRRC, ini jarang-jarang masuk nih. Hari ini 34% naiknya. Tutup di 126. Dan dengan tutup di 126 dan naik dan tutup di 126 ya. Singkat cerita ini downtrend minor selesai, ada setup CB1 dan ya bisa dibikin strateginya. Tapi yang jadi catatan di awal saya sebut adalah range setupnya ini lebar, jadi hati-hati banget, benar-benar diatur size-nya gitu ya. Strateginya ngantri di 107 dan 97. Di kedua level itu boleh, salah satu juga boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 88 dan target TP1 ada di 149. Kemudian saham kedua bull nih. Bull ya. Kali ini strateginya nggak nabrak karena hari ini dia melemah 3,6% gitu kan. Sebenarnya yang jadi alasan bull ini masuk lagi jadi stock ideas kemarin sih sempat ada ya, dan udah nyampe TP sih harusnya, karena waktu itu seingat saya belinya itu di 392 sih seingat saya, pas low ini soalnya. Nah 392, kemudian targetnya cuma 500-an. Hari ini mulai kemarin tutup di atas 500. Nah itu buat yang udah jualan, ini ada strategi baru yang bisa diincar untuk buyback. Buat yang masih ada barang mau hold, boleh tinggal pasang trailing stopnya ya. Ini kalau kita lihat intraday-nya strukturnya ya, selama nggak ke bawah 496 sih ya peluang ke atas, lanjut ke atasnya masih ada gitu ya. Jadi strategi untuk buybacknya, nah ini strategi bull ini lebih ke buyback ya, lebih untuk buyback sih strateginya, karena ini beberapa waktu yang lalu atau kemarin naik dan tutup di 555, jadi ada setup dan sekaligus dia mengakhiri downtrend minor sejak highest Januari sampai lowest Februari. Strateginya ngantri aja di 458 atau 456 boleh, dan 404 juga nggak apa-apa. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 358 ya. Meskipun sebenarnya 515, 510 itu juga area beli, tapi saya nggak mau masukin area itu. Kalau minat ngantri di 3 level 515, 458 dan 404 sih monggo ya. Atau salah 2 atau salah 1 level yang tadi disebut juga boleh. Konsekuensinya stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 358, dan target dari setup ini, target TP1 ada di 675, 680. Mudah-mudahan sih bisa breakout 685 lah, biar ada break structure dan lanjut ke target TP2 di 875 gitu ya. Yang ketiga ada Toba. Toba memang ini belum uptrend, ya masih downtrend, memang struktur eksternalnya masih downtrend. Cuman kemarin dia berhasil naik ke atas 740, menjadikan downtrend minor yang kebentuk ini selesai. Ada peluang membal atau rebound lebih tinggi, siapa tahu lancar ke 880 ya. Tapi strateginya buat yang belum punya barang dan pengen beli, kalau saya ada di posisi yang pengen beli, pengennya beli di 675 atau 670 dan 625 stop loss, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 580 gitu ya. Dan target TP1 di 880 sih, itu sih. Saya cukupkan dulu di target TP1 yaitu area 880 sampai 920-an.
Kecuali berhasil breakout bertahan tutup di atas 975 baru downtrendnya ini berakhir dan peluang untuk balik lagi ke 1300 atau bahkan 1500 itu jadi makin gede. Ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.